Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi soal PAT atau penilaian akhir tahun matematika kelas 8 SMP. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada sebuah gambar segitiga siku-siku. Ada segitiga siku-siku yang bernama PQR, ya. Dalam teorema Pitagoras berlaku hubungan, nah, yang mana nih kira-kira yang tepat? Nah, untuk mengetahui rumus mana yang tepat, sebetulnya ada satu rumus yang perlu teman-teman semua ingat ketika dalam teori Pitagoras, yaitu ketika mencari sisi miring. Nah, teman-teman semua perlu ingat sisi miring saja kuncinya di sini. Ya, ketika mencari sisi miring itu adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar. Ketika mencari P, sisi miring sama dengan sisi tegak berarti R kuadrat ditambah sisi datar Q kuadrat. Nah, yang perlu diingat cuma satu ini saja. Nanti kesananya gampang, tinggal dipindahkan saja. Ketika mencari R berarti Q-nya nanti pindah ke sini. Ketika mencari Q berarti R-nya pindahkan ke sini. Nah, oke. Nah, berarti sekarang kita kalau misalkan mau mencari R, maka R kuadrat sama dengan, nah, dari Q-nya kan pindah ke sini. Tadinya plus berubah menjadi negatif. Berarti P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Ya, kalau mencari Q berarti Q kuadrat sama dengan R-nya yang pindah. P kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, jadi yang diingat cukup satu saja ini. Ya, atau sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar kuadrat. Oke, sekarang kita cari mana yang betul. Ketika mencari Q, kita lihat yang A. Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat. Q mana Q? Oh, ini Q. Nah, ketika mencari Q ternyata negatif tandanya. Berarti yang A salah. Sekarang kita lihat yang B. R kuadrat. Nah, ini R kuadrat. R kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Oke, sama. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya, sama teoremanya atau teorinya. Ya. Coba kita lihat yang C. R kuadrat Q kuadrat dikurangi P kuadrat, ya salah. Ya, ini kebalik. Harusnya P dulu di sini. Ya. Nanti supaya tidak negatif hasilnya. Berarti yang C salah, yang D juga salah. Q kuadrat itu harusnya P dulu, bukan R. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Ini rumus dari teorema Pitagoras. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui kelompok 3 bilangan berikut. I1 5 12 13, I2 7 2 3 24, I3 8 15 17 dan I4 12 35 37. Kelompok bilangan di atas yang merupakan triple Pitagoras adalah, nah, berarti yang mana nih? 3 triple berarti 3. Ya. Berarti ada salah satu yang salah dari sini. Ya, karena satu opsi jawaban itu ada 3. Oke, kita lihat yang mana nih yang salah. Iya, yang I 2. Harusnya berapa? 7 24 25 harusnya. Bukan 7 2 3 24, tapi 7 24 25. Berarti selain I2 yang mana? I1, I3, I4. Yang mana nih? Iya, I1, I3, I4. Jawabannya yang B. Nah, ini perlu diingat nih oleh teman-teman semua. Triple Pitagoras banyak. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Jika segitiga siku-siku PQR dengan panjang sisi siku-sikunya 4 dm dan 6 dm, maka panjang hipotenusa dari segitiga PQR. Berarti kalau kita gambar ya hampir sama dengan yang tadi dengan nomor 1 segitiga siku-sikunya. Ya, yang ditanyakan adalah hipotenusa. Nah, teman-teman harus tahu bahwa hipotenusa itu adalah sama dengan sisi miring. Yang tadi yang sisi miring. Maka ketika mencari sisi miring adalah sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar kuadrat, atau P kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah Q kuadrat. Ya.
Sekarang kita masukkan di sini. Ya. Panjang sisi sikunya 4. Berarti 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Satuannya sudah sama semua, desimeter ini desimeter. Oke. Oke, sekarang kita kuadratkan. 4 kuadrat. 4 kali 4, 16 ditambah 6 kali 6, 36. Nah, kemudian kita jumlahkan ini. 16 ditambah 36 sama dengan 52. Nah, kuadratnya supaya hilang, maka berubah menjadi akar. Berarti P sama dengan akar dari 52. Nah, akar dari 52 itu berapa? Ada sih ada, tapi koma nantinya. Maka supaya tidak koma, cari perkalian berapa yang hasilnya 52. Berapa? Iya, 4 dikali 13. Akar 4 dikali 13. Dikali akar 13. Ya. Nah, akar 4 berapa? 2. Nah, akar 13 enggak ada. Berarti 2 akar 13. Nah, berarti jawabannya yang mana nih? Yang A. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Perhatikan gambar segitiga berikut. Nah, ini masih tentang segitiga siku-siku, masih tentang rumus Pitagoras. Ya, nah ini yang ditanyakannya adalah sisi datarnya nih. Nah, harus diingat, rumus sisi datar itu apa? Iya, rumusnya adalah, nah, ini supaya patokannya, ini sisi miring hipotenusa ya. Nah, rumusnya adalah X kuadrat sama dengan sisi miring dikurangi dengan sisi tegak. Ya, berarti 10 akar 2, 10 kuadrat 100, 6 pangkat 2 atau 6 kuadrat 36. Sekarang kita kurangi nih. 100 dikurangi 36. Berapa? Iya, 64. Supaya kuadratnya hilang nih. Iya, dirubah menjadi akar kuadrat. Nah, berarti X sama dengan berapa? 8. Ya, berarti jawabannya yang mana nih? Iya, yang D. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Bidang datar pada lingkaran yang dibatasi oleh satu tali busur dan busur disebut apa nih? Bidang datar pada lingkaran yang dibatasi oleh satu tali busur dan busur. Iya, jawabannya adalah temberang. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut CBD pada gambar di atas. CBD. Nah, berarti di sini berapa nih B sudut B ini? Ya. Oke, sekarang kita lihat dulu gambarnya. Di sini yang diketahuinya adalah sudut C. Ya, sudut C yang ini. Sudut ACD. Ya, sudut ACD yang diketahuinya. Oke, sekarang kita jawab bahwa di sini sudut ACD atau ADC ini ya, sekarang kita lihat yang ini dulu, yang ADC. Ini ADC itu adalah sudut siku-siku. Maka karena sudut siku-siku besarnya itu adalah 90 derajat. Kenapa siku-siku? Karena menghadap diameter. Ini diameter ini. Nah, ini titik pusat. Ya. Kenapa disebut diameter? Karena di sini ada titik pusatnya. Kalau dari titik pusat ke sini, ini adalah jari-jari. Nah, ini adalah diameter. Maka karena menghadap diameter, ini adalah siku-siku 90 derajat. Maka kita bisa mengambil, ada dua sudut di sini. Ada sudut siku-siku dan ini sudut lancip 50 derajat. Ya, oke. Nah, kita sudah ada dua nih sudut nih. Nah, berarti kalau sudah diketahui dua sudut, langsung kita masukkan rumusnya. DAC, DAC, kita cari dulu yang A nih. Cari dulu yang A. DAC sama dengan 180 derajat. Ini kan jumlahnya kalau kita hitung harus 180 derajat nih. Dikurangi sudut ADC dikurangi sudut ACD. Nah, karena yang diketahuinya dua sudut ini. Nah, berarti 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 50 derajat. Berapa nih? Iya, jawabannya adalah 40 derajat. Nah, kalau kita perhatikan ke sini antara sudut DAC dengan sudut CBD ini adalah mereka sama. Ya, sama. Maka karena sama, jawabannya adalah 40 derajat juga di sini. Ya.
Berarti jawabannya adalah yang B, 40 derajat. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Nah, ini lupa belum dibikin animasinya ya. Jadi jawabannya sudah ada, tidak apa-apa. Kita baca dulu soalnya. Panjang busur lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 60 derajat adalah berapa? Dengan V-nya ini adalah 22/7. Oke. Untuk mencari panjang busur itu rumusnya, ini yang atas salah ya, yang ini salah, harusnya yang ini yang bawah. Sudut diketahui, nah 60 derajat per jumlah sudut keseluruhan 360 dikali V, nah, V dikali 2 dikali jari-jari. Jadi rumusnya itu ya. Rumusnya itu diulangi lagi nih. Ini yang atas salah ya. Yang atas salah, yang kedua yang digunakan. Sudut diketahui untuk mencari panjang busur. Sudut diketahui dalam soal per jumlah keseluruhan sudut dikali V dikali 2 dikali R. R itu adalah jari-jari. Nah, kita gunakan yang ini. Ya. Berarti sekarang kita coret nih. Kita coret karena bisa dicoret. Yang mana yang berhasil coret? Iya. 60 derajat ya. Kita coret dengan 360 derajat. Kenapa dicoret? Kita perkecil dibagi dengan 60. 60 dibagi 60 1. 360 dibagi 60 6. Ya. Oke. Selanjutnya kita bisa coret lagi nih. 21 dengan 7. Oke, coret. 21 kita coret dengan 7. Ya. 21 dibagi 7 dapat berapa? 3. 22 kali 2 kali 3 132. Nah, sekarang kita tinggal bagi nih. 132 dibagi 6. Berapa jawabannya? Iya, jawabannya adalah 22. D jawabannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Diketahui lingkaran pada gambar di samping dengan jari-jari 7 cm. Panjang busur AB adalah, nah ini ada sebuah lingkaran, jari-jarinya ini bisa dari A sampai titik pusat itu 7, ataupun dari B sampai ke titik pusat itu juga 7. Ya, ini adalah jari-jari, ini juga jari-jari. Jari-jarinya itu adalah 7. Nah, ini sudutnya 135 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang busur AB. Oke, sekarang kita jawab. Nah, rumusnya untuk mencari panjang busur AB itu adalah AB sama dengan 135 derajat, sama dengan rumus yang sebelumnya ya, di nomor 7. 135 derajat, sudut yang diketahui per jumlah sudut keseluruhan 360, kemudian dikali 22/7, karena di sini 7 menggunakannya, maka kita gunakan 22/7 dikali 2 dikali 7. 7 itu dari mana? Jari-jari. Ya. Nah, oke, sekarang kita perkecil nih. 135 dengan 360. Kita perkecil, 135 dibagi dengan berapa? 45. 135 juga 360 juga dibagi dengan 45. Maka ketika 135 dibagi 45 itu adalah 3/8. 135 dibagi 45 dapat 3. 360 dibagi 45 dapat 8. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita coret lagi nih. 7 dicoret lagi dengan 7. Maka kita langsung kalikan saja, 22 dikali dengan 2. Ya, berapa? 44. Nah, kita kalikan nih. 3 kali 44 adalah 132/8. Nah, kita bagi 132 dibagi 8 sama dengan 16,5. C jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Diketahui dua buah lingkaran yang berpusat, yang pusatnya P dan Q dengan jarak PQ 26 cm. Panjang jari-jari lingkaran berturut-turut dengan pusat P sama dengan 8 cm dan pusat Q
18 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah, nah ini garis singgung persekutuan luar, ya, atau GSPL, atau kalau dalam berarti GSPD. Ya, oke, yang ditanyakan di sini garis singgung persekutuan luar. Oke, sekarang kita langsung jawab. Rumusnya adalah L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R dikurangi jari-jari yang kecil, ya, dalam kurung dipangkatkan 2. Oke, ini L itu persekutuan luar, ya. Oke, sekarang kita masukkan P-nya itu adalah 26 pangkat 2 ini. Kemudian dikurangi jari-jarinya, ya, jari-jarinya. Yang pertama 18 cm, kemudian dikurangi jari-jari yang kedua 8 cm, kemudian dipangkatkan 2. Ya. Oke, kita hitung 26 pangkat 2 itu adalah 676. Kemudian 100 dari mana? 18 dikurangi 8, 10. 10 pangkat 2, 100. Ya. Oke, kita kurangi. 676 dikurangi 100, berarti jawabannya adalah 576. Nah, ini di sini ada pangkat 2. Karena pangkat 2, cara menghilangkannya maka kita rubah ke dalam bentuk akar pangkat 2. Nah, ini dia bentuk akar, ya. Oke, berarti akar dari 576. Iya. Berapa? 24. Berarti jawabannya adalah A, 24 cm. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Perhatikan gambar di samping panjang AB. Nah, ini AB. Berapa nih panjang AB? Ini jari-jari yang pertama, ini jari-jari yang kedua. Oke, sekarang kita jawab. Ini adalah garis singgung. Ya. Oke. AB kuadrat sama dengan L kuadrat. Ya, ini L kuadrat. Kemudian ditambah rumusnya ini jari-jari yang pertama dikurangi jari-jari yang kedua dipangkatkan 2. Ya, oke, sekarang kita hitung. Di sini L-nya berapa? Ya, ini tadi 24. Ini garis singgung luar. Ya. Garis singgung luar 24 derajat ditambah jari-jari yang pertama 8 cm dikurangi jari-jari yang kedua 1 cm dipangkatkan 2. 24 pangkat 2 berapa? Iya, 576. 49 dari mana? 8 dikurangi 1, 7. 7 pangkat 2, 9. Ya. Nah, sekarang kita jumlahkan 576 ditambah 49. Berapa? Iya, 625. Nah, di sini ada pangkat 2. Cara menghilangkan pangkat 2 gimana? Rubah ke dalam bentuk akar pangkat 2. Ya, nyebrang. Oke, berarti akar dari 625. Iya, berapa? 25 cm. Berarti jawabannya adalah A, 25 cm. Oke, gambar di samping adalah jaring-jaring. Nah, ini gambarnya bintang, ya. Nah, gambarnya apa nih? Iya, ini adalah gambar dari 5 segi 5 beraturan. Dari mana segi 5 kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah 5 segi 5 beraturan. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Banyak bidang diagonal pada kubus atau balok. Nah, bidang diagonal pada kubus atau baloknya sama saja. Ya, diagonal kubus dan balok. Berapa? Iya, jawabannya adalah 6. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13. Volume kubus 343 cm kubik. Luas seluruh bidang sisi kubus tersebut adalah. Oke, sekarang kita jawab. Ini berarti karena yang diketahuinya adalah volume kubus, volume, maka rumus volume itu V sama dengan S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi, ya, atau disingkat S pangkat 3. Yang diketahuinya adalah volume, berarti V-nya adalah 343 sama dengan S pangkat 3. Nah, cara menghilangkan pangkat 3 bagaimana? Kita rubah menjadi akar pangkat 3, 343-nya. Oke, berarti akar pangkat 3 dari 343 berapa? Iya, tuh 7. Ya.
Maka untuk mencari luas seluruh bidang sisi kubus atau yang disebut dengan luas permukaan, ya, rumusnya adalah 6 kali sisi kali sisi. 6, sisinya di situ ada 7. Ya, sudah diketahui. Berarti 6 kali 7 kali 7 sama dengan berapa? 294. Ya, jawabannya adalah C. Oke. Soal nomor 14. Gambar di samping merupakan sebuah kayu penahan roda mobil. Luas permukaan kayu tersebut adalah, nah ini gambar kayunya ya. Gambar kayu berbentuk apa ini? Iya, prisma. Ya. Nah, oke, sekarang yang ditanyakan adalah luas permukaan dari kayu tersebut. Oke, sekarang kita jawab. Karena di sini alasnya tidak diketahui, maka kita harus mencari alasnya dulu. Ya, mencari alas dari segitiga. Oke, sekarang kita cari alas segitiga itu rumusnya apa? Iya, akar dari 35. Ini sisi miringnya, ya. Kita cari, kemudian dikurangi 21. Nah, ini rumus dari Pitagoras, ya, untuk mencari alas yang ini. 35 kuadrat dikurangi 21 kuadrat. Oke, 35 dikali 35 sama dengan 1225 dikurangi akar dari 21, 441. Berarti kita kurangi 1225 dikurangi 441. Berarti akar dari 784. Berapa? 28. Nah, ini berarti alasnya itu adalah 28 cm. Nah, baru karena sudah diketahui, sekarang kita cari luas permukaan. Yuk, kita cari luas permukaan dari kayu tersebut yang berbentuk prisma. Ya, prisma segitiga. Nah, rumusnya adalah 2 dikali dalam kurung setengah kali alas kali tinggi ditambah keliling segitiga dikali tinggi prisma. Oke, sekarang kita masukkan 2 dikali setengah, alasnya tadi 28, yang ini tingginya ini 21. Kelilingnya kita jumlahkan 21 ditambah 28 ditambah 35. Ya, ini kelilingnya. Kemudian dikali tinggi prisma 20. Nah, ini tinggi prisma, ini tinggi segitiga. Ya, jadi beda. Oke, sekarang kita masukkan, dikalikan, operasikan. Ya, 588 ditambah 84 dikali 20. Ya, kalau ini kan 2 dikali, ini 28 bagi 2. 28 bagi 2 kan berapa? 14. Ya, 14 kali 21. Ya. Kemudian yang ini 21 tambah 28 tambah 35. Ya, nanti tambahkan dengan yang tadi hasilnya 84 dikali 2, 20. Ya. Nah, sekarang kita kalikan dulu yang ada dalam kurung. Oke, berarti 588 ditambah 1680. Nah, sekarang kita jumlahkan. Hasilnya adalah 2268. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 15. Diberikan data-data sebagai berikut: 155, 146, 178, 155, 160, 161, 149. Mean data tersebut. Nah, mean itu apa? Rata-rata. Ya. Oke, sekarang kita jawab. Kita jumlahkan semuanya dibagi dengan jumlah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi 7. Jadi cara mencari rata-rata itu, ya, dibagi dengan jumlah angka yang ada. Oke, kita jumlahkan, maka setelah dijumlahkan itu hasilnya adalah 1104 per 7. Nah, sekarang kita bagikan nih, 1104 dibagi 7 itu adalah 157,7. Jawabannya adalah yang B. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 16. Data penjualan beras dari toko sembako pada 5 hari minggu pertama bulan Januari adalah sebagai berikut. Rata-rata banyak beras yang terjual setiap hari pada minggu tersebut adalah, nah ini datanya. Ini hari Senin 20, Selasa 50, Rabu 40, Kamis 70, Jumat 30. Nah, rata-ratanya. Oke, sekarang ya, rata-rata sama saja seperti tadi. Dibagi dengan jumlah. Ya,
Oke, berarti di sini 20 ditambah 50 ditambah Rabu 40 ditambah Kamis 70, Jumat 30. Ada berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 5 hari. Ya. Maka setelah dijumlahkan 10 itu yaitu 210 per 5. Ya, 210 per 5. Ini yang terlalu kebanyakan ya. Ini yang terlalu kebanyakan. 210 per 5. Berapa jadi? Iya, jawabannya adalah 42. Ya, 42. Oke, jawabannya yang C, 42. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 17. Dalam percobaan melambungkan 3 uang logam, peluang muncul ketiganya angka adalah. Nah, jadi kita melakukan sebuah percobaan melambungkan 3 uang logam. Nah, muncul ketiga angkanya. Jadi uang logam itu muncul angka bukan gambar. Ya, ketiga-tiganya berapa kali? Oke, sekarang kita jawab. Di sini NA itu adalah banyak kejadian A yang dimaksud. Kemudian ada NS, banyak kejadian yang mungkin terjadi. Ya. Kemudian PA, peluang munculnya suatu kejadian. Oke. Sekarang kita jawab. NS di sini ada berapa? Iya, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Dari mana 2 itu? Karena ada angka, ada gambar. Berarti 2 kali 2 kali 2, 8. Ya, 2 kali pangkat 3, 8. Kemudian ada NA. NA itu apa? Gambar ada 1. Ya, kemudian angka ada 1 dalam uang tersebut. Ya, jadi 1 kali 1 kali 1. Karena uang logamnya 3 ya berarti dikalikan 3 kali. 1 kali 1 kali 1 ya tetap 1. Maka peluang yang muncul kejadiannya itu adalah PA sama dengan 1 per 8. NA dibagi NS. Ya, berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 18. Sebuah dadu berisi 6 dilambungkan sekali. Peluang muncul mata dadu faktor prima dari 6. Ya, jadi ada dadu berisi 6 dilambungkan sekali. Nah, ya. Faktor prima itu berapa saja dari 6? Iya, 2 dan 3. Nah, NA tadi banyak kejadian yang dimaksud, kemudian ada NS, banyak kejadian yang mungkin terjadi, kemudian ada PA, peluang munculnya suatu kejadian. Oke, di sini NS-nya berapa? 6. Ya, NS-nya 6. Kemudian NA-nya berapa? NA-nya 2. Ya, NA-nya 2. Dari mana? Ya, ini faktor primanya ada 2 angka, berarti NA-nya 2. Nah, berarti PA-nya itu adalah 2 per 6 atau NA dibagi NS. 2 dibagi 6. Bisa diperkecil? Bisa. Berapa? 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Berarti jawabannya adalah 1 per 3. B. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 19. Di dalam kaleng terdapat 7 buah bola yang bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika diambil satu kali secara acak 2 bola sekaligus dari kaleng tersebut, hitunglah peluang yang terambil kedua bola tersebut bernomor genap. Oke, di sini kita lihat. Yang pertama ada 7 bola, kemudian diambil secara acak 2 bola sekaligus. Berarti peluang tersebut ya ini 2 dan 7. Kita menggunakan rumus faktorisasi, bukan faktorisasi, faktorial. Ya, kita gunakan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 faktorial. Ya, 7 faktorial itu sendiri kan 7 kali 6 kali 5. Nih, di bawahnya kan udah ada 5, berarti kita tinggal coret 5, kita tinggal coret 5 faktorial. Nah, sekarang kita tinggal hitung nih, 7 kali 6, 42 dibagi 2. Bukan 46, sorry 42 ya. 42 dibagi 2. Nah, berapa? 21. Nah, selanjutnya kita akan menghitung NA-nya. Ya, NA-nya 2, kemudian dan 3. Ya, 2 dan 3. Oke, sekarang kita hitung menggunakan rumus faktorial lagi. 3 faktorial, 2 faktorial dikali 1 faktorial. Kita kurangi, kita kalikan 3 kali 2, 6 dibagi 2. Jawabannya adalah 3.
Nah, sekarang kita tinggal hitung nih. 3 per 21. Bisa diperkecil, 3 bagi 3, 1, 21 bagi 3, 7. Berarti jawabannya adalah A, 1 per 7. Oke, sekarang kita nomor 20. Gambar tersebut menyajikan penghasilan tiap bulan seluruh kepala keluarga di dusun makmur berkah. Banyaknya kepala keluarga di dusun tersebut. Ya udah, teman-teman semua tinggal bisa menghitung langsung dari sini. 10 tambah 10 tambah 15 tambah 25 sampai terakhir sampai sini. Ya, tinggal seperti itu saja. Atau di sini 5 ada 1 berarti 5 kali 1. 10 ada 3 kali 1. Ya, 2. Kemudian 3, ya ada 3, 1, 2, 3. 10 kali 3. 15 ada berapa? 15 ada 1, berarti 15 kali 1. 20 ada berapa? 20 ada 2, dan seterusnya. Atau bisa tadi secara langsung ditambahkan, ya. Nah, ini hasilnya adalah 180. Ya, kalau kita hitung 5 kali 1 5, 10 kali 3 30, 15 kali 1 15, 20 kali 2 40, 25 kali 1 25, 30 kali 1 30, 35 kali 1 35. Hasilnya adalah 180. Jadi jawabannya yang D.